Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ba'd. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan siang ini kita dapat bertemu kembali. Kita masih bersama buku Talbis Iblis tulisan Ibnul Jauzi. Pada siang ini kita akan melanjutkan masih pada bab yaitu Talbis Iblis terhadap para pemimpin dan penguasa. Kekuasaan dan kepemimpinan itu adalah amanah yang besar, yang sangat berat. Ada dua kemungkinan. Apabila seorang hamba dapat memikulnya dengan amanah dan tanggung jawab, maka Allah menjadikannya sebagai salah satu sifat penghuni surga. Nabi mengatakan di dalam sebuah hadis, ya, salah satu min ahlil jannah, 3 orang yang termasuk penghuni surga. Yang pertama adalah dzu sultan muqsit mutasaddiq muwafaq. Itu yang pertama disebutkan Nabi. Ya, bahwa salah satu dari 3 sifat penghuni surga itu adalah zu sultanin muqsit. Ya, seorang yang penguasa yang berlaku adil, mutasaddiq, rajin bersedekah, rajin gemar bersedekah, dan muwafaq, mendapat petunjuk untuk menjalankan dan melaksanakan kebenaran. Mendapat taufik, diberi taufik untuk melaksanakan dan melaksanakan kebenaran, mengikuti kebenaran, menegakkan kebenaran. Itu yang pertama disebutkan Nabi tentang sifat ahlul jannah, penghuni surga. Tapi di lain sisi ini juga merupakan amanah yang berat, tanggung jawab yang besar, yang apabila disia-siakan maka ancamannya adalah neraka. Ancamannya sangat berat. Ya, seorang pemimpin yang zalim, berbuat aniaya, seperti yang Nabi katakan di dalam hadis, man wallahu Allahu syai'an min amril muslimin, barang siapa yang Allah serahkan urusan kaum muslimin kepadanya, fahtajaba duna hajatihim wa khallatihim, namun dia tidak menutupi kebutuhan, menunaikan hajat dan kebutuhan rakyatnya, wa faqrihim, dan kefakiran mereka, ihtajaballahu azza wa jalla duna hajati wa khallatihi wa faqrih, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup dirinya dari hajat, kebutuhan, dan kefakirannya. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan pertolongan kepadanya untuk menutupi hajat, keperluan, dan menutupi kefakirannya. Jadi ancamannya berat. Artinya kepemimpinan dan kekuasaan itu adalah amanah yang harus dipikul dengan tanggung jawab. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah menyuruh kamu untuk menyerahkan amanat itu kepada ahlinya, kepada orang yang berkompeten dan berhak untuk menerima amanah itu. Ya, sehingga para salaf dahulu mereka saling tolak menolak, ya, mereka saling kita menahan diri ataupun mereka menolak, ya, untuk diangkat dan ditunjuk menjadi pemimpin. Mereka justru mengalihkannya kepada orang lain yang mereka pandang lebih pantas dan lebih berhak untuk menjalankannya atau untuk mengembannya. Demikian waroknya mereka terhadap kekuasaan dan kepemimpinan. Mereka bukanlah orang-orang yang haus kekuasaan ataupun gila kekuasaan. Kita lihat para sahabat sepeninggal Nabi, mereka bertebaran di muka bumi,
Mereka menjauh dari hiruk pikuk perebutan kekuasaan. Nah, demikian, ya. Maka iblis ya menjadikan ini sebagai salah satu celah untuk memperdaya anak Adam, ya, untuk memperdaya anak Adam. Dan iblis juga menjadikan mereka ini sebagai salah satu bala tentaranya untuk menyebarkan kerusakan. Karena iblis tahu bahwa penguasa atau pemimpin ini adalah panutan. Apa yang dilakukan, dikatakan, dikerjakan oleh pemimpin biasanya diikuti, diamini, ya, ditiru oleh rakyatnya. Maka mereka tidak lepas dari tipu daya dan makar iblis. Nah, maka di sini Ibnul Jauzi menyebutkan beberapa di antara talbis iblis terhadap para pemimpin dan penguasa. Kita sampai pada poin keempat, yaitu penguasa ini atau pemimpin ini tidak mempekerjakan orang-orang yang cakap. Mereka justru mempekerjakan orang-orang yang tidak cakap, artinya tidak ahli di bidangnya. Nabi mengatakan di dalam sebuah hadis, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Jika diserahkan satu tugas kepada orang yang tidak ahlinya, yang bukan ahlinya, yang tidak mengerti, yang tidak menguasai pekerjaan itu, maka tunggu saja tanggal kehancurannya, masa kehancurannya, ya. Nah, biasanya ya mereka mempekerjakan orang-orang yang dekat dengan mereka atau karib kerabat mereka atau sanak keluarga mereka atau orang-orang yang mungkin mencari perhatian di hadapan mereka. Ya, orang-orang inilah yang ditunjuk untuk melakukan tugas-tugas mengurus rakyat. Sehingga ya karena orang-orang ini tidak berilmu atau mungkin juga tidak bertakwa, ya, maka tercerai-berailah urusan kaum muslimin. Ya, banyak hak-hak yang terabaikan, banyak hak-hak yang tidak tertunaikan, banyak kewajiban-kewajiban yang terbengkalai, ya, karena yang ditunjuk adalah orang yang tidak berilmu dan tidak bertakwa, ya, tidak berilmu dan tidak bertakwa, ya, sehingga rakyat pun mendoakan keburukan terhadap para penguasa ini karena mereka telah berbuat aniaya ya terhadap rakyatnya. Mereka memberi ya orang-orang atau pekerja-pekerjanya ya makanan yang haram karena diperoleh dari cara yang haram, ya. Maka beredarlah rezeki yang haram itu di kalangan penguasa ini dan kaki tangannya, ya. Lalu bagaimana satu negeri dapat ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala apabila doa mereka tidak terangkat ke langit karena rezeki mereka tidak halal. Ya, misalnya korupsi sudah menjadi suatu kebiasaan di kalangan mereka. Mereka saling tutup menutupi, bahkan mungkin saling dukung mendukung untuk melakukan dosa itu. Sehingga rezeki-rezeki yang beredar di tengah-tengah mereka adalah rezeki-rezeki yang tidak halal alias haram. Salah satu akibat buruk dari rezeki yang haram ini adalah tidak terkabulnya doa. Doa menjadi tumpul, tidak sampai ke langit. Allah tidak menerima dan mendengar ya rintihan seruan doa orang-orang yang rezekinya dari perkara yang haram. Seperti yang Nabi sebutkan, ya, Nabi menyebutkan tentang seorang laki-laki yang panjang perjalanannya, musafir kelana, rambutnya acak-acakan, badannya berdebu, mengangkat tangan tinggi-tinggi, seraya berkata, "Ya Rabbi, ya Rabbi." Tapi sayang sekali, mat'amuhu haramun, mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Makanannya, minumannya, cara dia mencari makan, diberi makan dengan diberi rezeki dengan cara yang haram, ya, pakaiannya juga haram, semuanya serba haram, ya, labelnya label haram. Lalu bagaimana doa mereka bisa dikabulkan? Nah, demikian, ya. Lalu bagaimana satu negeri ditolong sama Allah Subhanahu wa taala jika para penguasa dan orang-orang yang berada di sekitarnya itu dicekoki dengan rezeki-rezeki yang haram. Nah, demikian, ya. Dan juga mereka menetapkan hukum yang tidak adil,
ya, menerapkannya kepada orang yang tidak berhak menerimanya, menghukum orang-orang yang tidak bersalah, sementara orang-orang yang bersalah lepas dari hukum, ya semata-mata karena kedekatan dengan penguasa tersebut. Ya, ketika keadilan tidak ditegakkan, maka kemurkaan yang turun atas, ya kita katakan rakyat tersebut ataupun negeri tersebut. Ya, nah demikian. Allah berpesan kepada kita semua untuk menegakkan keadilan kepada siapapun, atas siapapun. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah kamu, karena berlaku adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencian kamu kepada satu kaum karena kamu enggak dekat dengannya atau kamu benci kepadanya lalu kamu memutuskan hukum, menetapkan hukum dengan cara yang tidak adil atau hukum yang tidak adil. I'dilu, berlaku adillah kepada siapapun. Ya, karena keadilan itu lebih dekat, fa innahu aqrabu littaqwa, karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ya. Nah, karena mereka menunjuk orang-orang yang tidak kredibel, orang-orang yang tidak berilmu, tidak bertakwa, berturutkan hawa nafsu, maka hukum-hukum yang ditetapkan pun ya, cenderung tidak adil, tidak memberikan rasa keadilan kepada mahkumin, yaitu kepada rakyat. Ya, nah demikian. Mereka menjatuhkan hukum kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Tapi mereka mengira bahwa mereka telah berhasil menunaikan tugas sebagai pemimpin. Ya, yang Allah pikulkan di pundak mereka. Padahal mereka termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan amanah. Orang-orang yang menelantarkan amanah. Alangkah jauh mereka ini dari kebenaran. Oleh karena itu, ya, para salaf dahulu, ya, mereka mengatakan jangan pilih aku. Kalau sekarang orang-orang mengatakan pilihlah aku, maka dulu para sahabat justru mengatakan, para salaf kita justru mengatakan jangan pilih aku untuk menjadi pemimpin. Karena waroknya mereka terhadap kepemimpinan itu ataupun kekuasaan itu. Karena itu adalah ya seperti pisau, ya, ataupun pedang bermata dua. Kalau tidak membunuh musuh akan membunuh dirinya sendiri. Wallahu alam bissawab. Itu yang keempat. Yang kelima disebutkan di sini oleh Ibnul Jauzi. Iblis menjadikan penguasa itu memandang baik hukum-hukum, kebijakan-kebijakan yang dia putuskan berdasarkan akal dan logika semata. Ya. Karena kejahilan mereka terhadap hukum syar'i atau malasnya mereka menuntut ilmu atau bertanya kepada ahli ilmu. Padahal Allah perintahkan itu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak tahu. Nah, para penguasa ini, ya mungkin mereka dekat kepada orang-orang yang menjilat, atau orang-orang yang mencari perhatian di hadapan mereka, atau orang-orang yang senantiasa membuat mereka puas, membuat mereka senang. Ya, penguasa ini tidak suka kritik, nasihat yang membuat telinga mereka pedas yang mendengarnya. Ya, nah akhirnya bagaimana? Mereka minta pertimbangan, nasihat kepada orang-orang yang memang tidak berilmu itu. Maka mereka pun memutuskan kebijakan-kebijakan hukum tanpa wahyu, hanya berdasarkan akal semata, logika semata. Maka akhirnya mereka menghukum seseorang yang tidak layak untuk dihukum, yang tidak bersalah. Mereka memotong tangan orang yang tidak halal dipotong tangannya. Ya, membunuh orang yang tidak halal dihukum bunuh. Iblis mengelabui mereka dengan mengatakan bahwa tindakan itu adalah kebijakan. Ini semua demi kebijakan. Ya, untuk maslahat. Padahal ya, apa kata Nabi? Laqatlu rajulin muslim ahwanu indallahi min zawalid dunya wa fiha. Terbunuhnya satu orang muslim, hilangnya nyawa seorang muslim itu lebih berat di sisi Allah daripada hancurnya dunia dan seisinya. Ya, maka kewajiban penguasa adalah tidak tertumpah di daerah kekuasaannya darah seorang muslim tanpa hak. Itu tanggung jawabnya. Dan itu adalah tanggung jawab yang sangat berat dan besar. Ya.
Jangan sampai ada darah muslim yang tertumpah tanpa hak di wilayah kekuasaannya. Ya, dia harus menegakkan keadilan, menegakkan hukum secara adil ya terhadap pelakunya. Nah, demikian. Itu beratnya tanggung jawab seorang pemimpin. Nah, tapi mereka sebaliknya, ya. Mereka mungkin menyuruh untuk menghilangkan nyawa seseorang yang sebenarnya tidak halal untuk dibunuh atau dihilangkan nyawanya. Tapi mereka menganggap itu adalah kebijakan demi menjaga kelanggengan kekuasaan dan lain-lain. Nah, demikian ya. Bahkan termasuk dalam talbis ini adalah pandangan mereka bahwa menyebut syariat Islam adalah syariat yang punya kekurangan, perlu penyempurnaan lagi. Maka mereka perlu membuat hukum-hukum di samping hukum-hukum Allah. Dan ini adalah ketertipuan yang sangat buruk dan fatal. Ya, sebab syariat Islam itu sendiri adalah kebijakan langit, kebijakan ilahi. Maka tidak mungkin ada kekeliruan ataupun kekurangan yang perlu ditambahkan atau kekeliruan yang perlu diluruskan oleh umat manusia. Allah mengatakan di dalam surat Al-An'am ayat 38, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam Al-Qur'an, dalam kitab ini, yaitu Al-Qur'an. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La mu'aqqiba li hukmih." Tidak ada yang dapat menolak ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya adalah ketetapan-ketetapan syar'i yang Allah tuangkan di dalam agamanya. Itu adalah ketetapan-ketetapan syar'i yang pasti tidak ada keburukan di dalamnya. Ya. Pasti mengandung maslahat bagi umat manusia, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita katakan hukum itu perlu penyempurnaan, perlu modifikasi, perlu disesuaikan dan kata-kata sejenisnya. Ya. Orang yang mengklaim bahwa demikian sama halnya dengan mengklaim adanya kekeliruan di dalam syariat Islam. Dan ini adalah bagian dari kekufuran. Ya, wal iyadu billah. Nah, demikian. Ada sebuah riwayat bahwa Adud Daulah menyukai seorang gadis yang memikat hatinya. Maka dia pun memerintahkan supaya gadis itu ditenggelamkan agar hatinya bisa tenang dalam mengatur kerajaan. Ya, ini adalah penyakit orang yang berkuasa, yaitu untuk agar menjaga kelanggengan kekuasaannya, dia tidak segan-segan untuk menghilangkan nyawa yang dipandang bisa membahayakan kekuasaan. Ya, sementara membunuh seorang muslim yang tidak berdosa itu hukumnya haram. Ya, bahkan termasuk kekufuran. Wa qitaluhu kufrun. Membunuhnya, menumpahkan darahnya adalah satu kekufuran. Nah, tapi demikianlah ya, dengan alasan kekuasaan ya, kadang-kadang ya nyawa manusia tidak lebih berharga daripada nyawa seekor lalat ataupun nyamuk. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Maka ada satu sisi keutamaan menjadi orang yang berkuasa, pemimpin. Ada keutamaan-keutamaannya. Tapi dengan catatan, dia dapat melaksanakan amanah itu dengan baik. Maka Nabi mengatakan nomor satu, ya, sifat penghuni sorga itu adalah penguasa zu sultanin, ya, muqsitin, yang berlaku adil, menegakkan keadilan, ya, kemudian mutasaddiq, ya, rajin bersedekah, dia memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Yang ketiga, muwafaq, dia diberi taufik kepada kebenaran, untuk melaksanakan kebenaran, untuk menerima kebenaran tersebut. Ya, wallahu alam bissawab. Taib, artinya seorang pemimpin, penguasa harus dekat dengan ulama. Umara itu tidak boleh jauh dari ulama. Karena umara memerlukan ilmu para ulama agar dia dapat berjalan di atas ilmu itu di dalam melaksanakan kepemimpinannya, ya, dalam melaksanakan, ya, kita katakan kekuasaannya itu. Wallahu a'lam. Taib. Maka ya dari itu dia berdosa ya kalau dia mengabaikan kewajiban-kewajiban itu. Ya. Ada kaidah syariat mengatakan ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak tegak kewajiban kecuali dengannya, maka hal itu menjadi wajib. Ya, menegakkan hukum Allah di dalam wilayah kekuasaannya adalah wajib.
Dan itu tidak bisa dilakukannya tanpa menuntut ilmu, tanpa bertanya kepada para ulama. Maka dia wajib menuntut ilmu dan bertanya kepada para ulama, mendekat kepada para ulama untuk dapat menegakkan kekuasaannya dengan baik, dapat melaksanakan amanah kekuasaan itu dengan baik. Wallahu a'lam bissawab. Dan salah satu talbis iblis terhadap para penguasa adalah penggunaan harta secara boros. Ya, karena mungkin mereka mengira semua itu adalah miliknya, maka dia pun menghambur-hamburkan harta. Ini salah satu, ya kita katakan ciri para penguasa, yaitu suka menghambur-hamburkan harta. Ya, sang raja atau sang pemimpin kadang-kadang ya kekayaannya itu tanpa batas, unlimited, ya. Karena segala sesuatu punya dia, maka dia pun yang mudah diperdaya setan jatuh ke dalam sikap yang salah ini, yaitu boros, ya, mengeluarkan harta, menggunakan harta secara boros. Sementara boros itu, mubazir itu adalah temannya setan, saudaranya setan. Ya, innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya mubazir itu, kaum mubazir itu adalah ikhwana syayatin, teman-temannya setan. Tapi demikianlah para penguasa ini, ya, yang nampak, ya, yang sering kita lihat dari kebiasaan mereka adalah menghambur-hamburkan harta di dalam, ya, mengurus urusan dunia mereka, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan juga termasuk salah satu perkara yang dibenci Allah adalah idaatul mal, menyia-nyiakan harta. Tidak terkecuali, ya, penguasa masuk ke dalam hadis itu, ya, yaitu apa? Idaatul mal, menyia-nyiakan harta, ya. Maka Ibnul Jauzi mengatakan di sini, iblis menjadikan para penguasa itu memandang baik penggunaan harta secara boros. Mereka menganggap harta tersebut adalah harta yang dia kuasai sendiri. Ya, ini merupakan talbis iblis yang baru akan disadari dengan, ya, kita katakan dicabutnya kekuasaan itu darinya. Ketika dia tidak berkuasa lagi, barulah dia sadar itu, bahwa itu semua bukanlah miliknya. Ya, apalagi itu, ya, kita katakan harta yang dia tarik dari rakyatnya tanpa hak. Misalnya dia merampas, merebut harta rakyatnya. Sebagai rakyat mungkin dia tidak bisa berdaya apa-apa. Bahkan dia tidak bisa membela diri dan mempertahankan hartanya. Ya, nah demikian. Ya. Nah, jadi setelah dia tidak berkuasa atau dicabut kekuasaan itu darinya, barulah dia sadar bahwa banyak harta-harta itu bukan haknya. Dan banyak harta-harta itu yang dia belanjakan secara boros. Para pemerhati rojak kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ya. Dan ya tentunya ini adalah satu sikap yang tidak baik untuk dia tunjukkan, ya, kepada rakyatnya, yaitu gaya hidup berfoya-foya, ya, berhura-hura, berpesta, ya, perayaan-perayaan yang tiada batasnya, padahal di dalam Islam cuma ada 2 perayaan, yaitu perayaan Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi demikianlah penguasa bebas, ya, membuat perayaan-perayaan apapun, walaupun perayaan-perayaan itu ujung-ujungnya jatuhnya adalah bid'ah di dalam agama, karena Nabi tidak merayakannya dan Nabi tidak menjadikan tanggal itu atau momen itu sebagai perayaan. Tapi demikianlah penguasa suka berpesta, penguasa suka, ya, keramaian, ya. Apalagi kondisi dia dielu-elukan oleh rakyatnya, rakyatnya berkumpul. Nah, itulah, ya, terjadi pada masa-masa perayaan, ya. Nah, demikian. Maka mereka pun memperbanyak perayaan-perayaan yang tidak ada di dalam Islam. Itu tidak lepas dari peran, ya, kita katakan peran penguasa yang gayung bersambut dengan, ya, kita katakan orang-orang yang lemah ilmunya dari kalangan ahli bid'ah. Maka bersatulah 2 keinginan ini, keinginan ingin, ya, berpesta ataupun merayakan ataupun, ya, membuat peringatan-peringatan, ya, dengan ahli bid'ah yang memang, ya, agama mereka adalah mengada-ngada di dalam agama, ya. Maka itu gayung bersambut,
Maka muncullah perayaan-perayaan antah berantah di dalam Islam yang tidak pernah dirayakan oleh Nabi dan para sahabat sekalipun. Ya, nah sekalipun mereka tidak pernah merayakan perayaan-perayaan itu. Nah, dan ini ya kita tidak lepas tadi ke pemborosan juga, ya, kita katakan harta yang dihambur-hamburkan di dalam perayaan tersebut dan lain-lain. Nah, demikian. Wallahu alam bissawab. Maka ini salah satu ya kita katakan talbis iblis terhadap para penguasa di dalam bab harta, yaitu pemborosan. Mereka menggunakan harta itu secara boros. Apalagi itu harta labelnya adalah harta umat. Ya, sering kita ungkap, ya sering kita sampaikan, hati-hati dengan harta yang labelnya itu adalah harta umat. Yang kita kumpulkan itu atas nama umat. Karena orang-orang mengeluarkan hartanya, memberikan bantuan donasi itu karena umat. Bukan karena pribadi kita atau diri kita. Tapi ketika sudah sampai ke kantong, itu diklaim sebagai milik pribadi. Ya, diklaim sebagai milik pribadi. Nah, di sini kadang-kadang suka rancu antara mana harta umat, mana harta kita. Maka hati-hati ya dengan kita katakan mobilisasi dana yang itu diatasnamakan umat. Ya, kalau itu untuk umat maka kembalikan kepada umat. Maka tidak boleh juga kita menghambur-hamburkan harta umat itu secara boros. Ya, mungkin ada yang mengatakan kalau zaman sekarang ada namanya biaya operasional, dana operasional. Ya silakan. Ya sekadarnya saja. Ya, tapi apa yang terjadi? Nah, ketika orang itu diberi kuasa, kadang-kadang dia lupa dan suka bersikap boros, ya menghambur-hamburkan harta tanpa faidah. Wallahu alam bissawab. Nah, maka siapa saja yang diamanai harta, ya, maka hendaklah dia betul-betul memegang ya amanah harta itu dengan baik, ya, dengan bijaksana, dengan ilmu tentunya ya, sehingga dia tidak termasuk orang-orang yang mubazir, boros, menghambur-hamburkan harta, di mana itu adalah perkara yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Wallahu alam bissawab. Ya. Ibnu Aqil pernah berkata, ya ketika Ibnu Aqil meriwayatkan ya satu riwayat dari Hammad, ya seorang perawi, ya syair, ya bahwa ia mengutarakan, ia membacakan beberapa bait syair di hadapan Khalifah Al-Walid bin Yazid. Ya, dia adalah seorang ulama syair, ya. Ya, yang ahli di dalam syair-syair Arab. Ya. Nah, kemudian Khalifah mengundangnya dan menyuruhnya untuk membaca bait-bait syair itu di hadapannya. Khalifah Al-Walid bin Yazid. Maka ia pun membacakan itu di hadapan Khalifah. Nah, kemudian Al-Walid memberikan uang sebesar 50.000 dinar dan 2 sahaya wanita. Ya. Ibnu Aqil berkata, ini termasuk riwayat yang dinukil dalam konteks memuji mereka, yaitu syair-syair itu isinya memuji penguasa. Padahal sebenarnya riwayat tergolong celaan terhadap mereka karena yang bersangkutan menghambur-hamburkan harta yang berada di Baitul Mal Muslimin. Jadi ini diceritakan ya bahwa Al-Walid bin Yazid ini suka menghambur-hamburkan hartanya ya dengan mengundang penyair-penyair yang disuruh untuk memuji dirinya. Ya, sementara dia nggak tahu bahwasanya penyair-penyair itu mengungkapkan syairnya bukan pujian terhadap dirinya, tapi bahkan sebaliknya, celaan terhadap mereka. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, di lain pihak, iblis menjadikan sebagian dari penguasa ini menganggap baik, ya, tidak memberikan harta kepada orang yang memang berhak untuk menerimanya, menahan hartanya dari orang-orang yang sebenarnya layak dan berhak untuk menerima harta itu. Nah, demikian. Dan ya ini tentunya ya kita katakan pengabaian hak atau menelantarkan hak orang-orang yang membutuhkan. Ya, nah kadang-kadang kita lihat ya dana-dana bantuan sosial pun ditilap, dikorupsi ya. Kalau kita pikir-pikir tega banget begitu ya. Ya, dana-dana ataupun anggaran untuk
ya kita katakan untuk satu musibah, bencana, orang-orang yang tertimpa musibah itu dikorupsi ya oleh orang-orang yang diamanahi untuk membagikannya. Ya, orang diamanahi untuk membagikannya kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Ya, nah demikian. Yang diserahi amanah untuk mengumpulkannya. Jadi ini adalah ya kita katakan fitnah yang besar, yang berat ya, ketika kita berhadapan dengan harta umat. Apalagi kita statusnya sebagai penguasa. Ketika harta itu terkumpul di hadapan kita, kita merasa seolah-olah itu adalah harta kita, itu adalah milik kita, padahal tidak. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketujuh, iblis membuat para penguasa ini menganggap baik sikap meremehkan kemaksiatan. Ya, iblis menipu para penguasa itu dengan bisikan. Kalian menjaga jalan lagi mengamankan negara, maka semua itu akan menolak azab atas kalian. Itu karena merasa dia adalah orang penting. Ya, seolah-olah dia perwakilan Allah di muka bumi ini. Sehingga untuk melakukan kesalahan ataupun dosa itu suatu hal yang wajar dan bisa ditolerir. Sehingga dari situ mereka meremehkan perbuatan dosa dan maksiat. Ya, nah demikian. Maka jawaban talbis ini yaitu dengan mengatakan kalian diangkat menjadi pemimpin umat untuk menjaga negara dan mengamankan ya rakyat. Inilah kewajiban kalian. Sementara meremehkan kemaksiatan itu jelas terlarang. Maka kewajiban tidak mampu menepis azab atas kalian itu. Terlebih karena sikap meremehkan kemaksiatan tersebut. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya begitulah kekuasaan membuat gelap mata hati dan mata kepala seseorang. Sehingga dia tidak bisa berpikir jernih dan tidak bisa memahami sesuatu dengan jernih. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Yang kedelapan, iblis menipu kebanyakan penguasa dengan membisikkan ya ke telinga penguasa itu bahwa dia sudah melaksanakan kewajiban. Apalagi dia mendengar pujian-pujian dari orang-orang yang suka memuji. Ya, nah sehingga seolah-olah dia telah menjadi pemimpin yang terbaik. Seolah-olah, dan iblis pun membisikkan ke telinganya, wah kamu memang hebat. Ya, padahal dia banyak mengabaikan hak-hak rakyatnya. Nah, demikian ya. Nah, dia lihat ya hidup masyarakat terlihat baik. Nah, demikian. Tapi ya dia melihat apa yang nampak saja, yang tersembunyi dia tidak tahu. Nah, ini tipu daya iblis terhadap kebanyakan atau mayoritas penguasa ya, dengan bisikan-bisikan seperti ini. Ya, maka seolah-olah dia telah banyak melakukan sesuatu, padahal dia banyak mengingkari janjinya. Ya, dia belum melakukan sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Yang kesembilan, iblis menjadikan para penguasa itu menganggap baik beberapa cara mendapatkan dan mengeluarkan harta. Ya, ya misalnya ya dengan sita menyita ya sesuatu yang sebenarnya bukan harta yang berhak untuk mereka ambil. Ya, nah demikian. Atau mengkorupsi ya harta negara atau harta umat, harta rakyatnya. Ya, nah demikian. Nah, ini merupakan ya kita katakan pengkhianatan. Ya, maka ya ghulul itu termasuk khianat. Ghulul atau korupsi itu termasuk khianat. Ya, melanggar amanah. Orang yang melakukannya terancam akan terkait dengan besi pengait yang bernama amanah pada hari kiamat ketika dia menyeberangi sirat. Ya wallahu a'lam bishawab. Diriwayatkan kepada kami dari Umar bin Abdul Aziz bahwa salah seorang pegawainya menuliskan satu laporan. Ya, ada yang buat laporan. Ada orang-orang yang mengkorupsi harta Allah. Tapi aku tak bisa menarik harta yang ada di tangan mereka kecuali dengan menimpakan suatu hukuman atas mereka. Maka Umar bin Abdul Aziz menanggapi ucapan ini dan berkata, aku lebih suka mereka bertemu Allah dengan membawa pertanggungjawaban atas pengkhianatan mereka dibanding aku bertemu Allah dengan membawa pertanggungjawaban atas darah mereka. Ya, nah ini ya kita katakan
seorang penguasa itu ya. Ya, dia kadang-kadang mengetahui orang-orang yang korupsi atau berbuat korupsi. Ya, tapi ya tidak halal juga untuk ditumpahkan darahnya. Ya. Nah, jadi apa kata Umar bin Abdul Aziz tentang orang-orang yang korupsi itu? Ya, aku lebih suka mereka bertemu Allah dengan membawa pertanggungjawaban atas dosa korupsi mereka daripada aku membunuh mereka. Aku membawa pertanggungjawaban atas darah mereka yang tidak berhak untuk ditumpahkan. Ya, artinya memang menjadi penguasa itu dilematis. Kadang-kadang kita menghadapi dua perkara yang tidak enak untuk dipilih kedua-duanya. Ya, sama pahitnya. Seperti makan buah si malakama. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam. Itu beratnya menjadi seorang pemimpin atau penguasa. Ya, karena dia berhadapan dengan banyak bawahan dengan berbagai macam tingkah dan polahnya. Ya, tidak semua baik. Ya, tidak semua lurus. Banyak yang melencong, artinya banyak yang ya, menyimpang. Ya, nah demikian. Tapi semua itu terjadi di depan matanya. Dan dia harus tetap berlaku proporsional dan adil. Itu beratnya menjadi seorang pemimpin dan penguasa. Ya, sebagai pemimpin kita kadang-kadang tahu kesalahan anak buah kita. Ya, tapi kadang-kadang kita juga menjatuhkan hukum berlebihan, ya, tidak kita katakan tidak setimpal dengan kejahatannya, ya, karena kemarahan kita atau dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Nah, maka ini merupakan salah satu ujian dan fitnah bagi seorang penguasa, ya. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada siang ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada poin ke-10, ke-11, ke-12, ya, talbis iblis terhadap para penguasa dan pemimpin. Ya, mudah-mudahan ya apapun ya amanah yang Allah embankan di pundak kita bisa memikulnya dengan baik. Kalau kita merasa tidak bisa memikulnya dengan baik, maka serahkanlah amanah itu kepada orang yang mampu memikulnya. Nggak usah memaksakan diri untuk memikul amanah berat yang kita tidak mampu untuk memikulnya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah menyuruh kamu untuk memberikan amanat itu kepada ahlinya, orang yang mampu dan cakap kuat untuk melaksanakan amanah itu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.